udah lama nggak uh, memuji Tuhan bareng-bareng, tapi lewat ibadah online ini via uh, Facebook juga dan Zoom ini cukup memberkati saya. Jadi kita mau lebih semangat lagi gitu. Mungkin beberapa waktu saya coba ibadah online, kalau nggak berdiri kurang sukacita gitu. Tapi nggak jadi masalah deh. Kalau misalnya duduk juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kita mau bersukacita bersama-sama. Halo. Kita akan pujikan pujian kita Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bapak Ibu, kayaknya kurang tepuk tangan ya. Kurang tepuk tangan. Harus lebih semangat ini. Kita semua berdoa aja. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyataku. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bapak Ibu sudah semua ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau menyembah Tuhan ya. Biar kebenaran firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam kehidupan kita, bukan hanya masuk tapi juga boleh bertumbuh subur di kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini kami ada di persekutuan ini,
Kami bersyukur Bapa, karena ada tujuan dan maksud dari rencana-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Meskipun sulit waktu-waktu yang kami lalui Tuhan, tapi kami bersyukur atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik tetap, sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh yang hidup, yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Angkat suaramu, katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahku. Buka hati, buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku.
yang menyertai, yang menyertai-ku. Bersama-sama kita katakan, ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat kami, selamanya. Yesus, kasih-Mu Tuhan lebih dalam dari samudra, lebih luas dari cakrawala. Kasih-Mu Tuhan kasih-Mu Bapa lebih dari segala yang kami butuhkan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Karena perbuatan-Mu dalam kehidupan kami amatlah besar. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan agar kebenaran firman-Mu itu saat ditaburkan boleh bertumbuh subur dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Dengan kerinduan kita mau katakan sekali lagi. Ku buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
menyembah di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Nini. Shalom. Shalom, saudara. Shalom, Kak Nindi, bisa masuk. Bapak Ibu, kayaknya sambil menunggu Nindi ya, nanti biar Ko Grady ngubungin Nindi dulu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya refnya ya. Sambil nungguin Nindi dihubungin sama Ko Grady. Ku buka hati untuk curahan, berserah teguh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya, silakan Kak Nindi. Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Sahabat Gusti atau jaringan karena saya ini sedang ada di gereja. Kebetulan rumah saya dekat dengan musola, jadi saya harus ke gereja supaya suaranya terdengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya bersyukur bisa kembali bersama Bapak Ibu Saudara dan bisa kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam keadaan yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin, tapi kita bersama-sama mengucap syukur. Justru di dalam situasi ini, kalau kita boleh beribadah, kalau kita boleh bersama-sama menikmati doa 10 hari dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, itu kita boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul
Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31. Sama-sama kita buka, kita Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31. Kita baca bersama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekali lagi kita baca dengan segenap hati ya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Kisah Rasul pasal yang pertama sampai ayat yang pasal yang keempat ini adalah kisah yang cukup terkenal yang mungkin sering kita baca Bapak Ibu Saudara, yaitu peristiwa Pentakosta sendiri. Kita bersama-sama tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada waktu itu. Banyak orang diberikan karunia berbahasa lidah. Bahkan kalau kita boleh membaca pasal yang kedua dan ketiga, bagaimana Allah sendiri yang menyertai Petrus dan Yohanes untuk melayani pada waktu itu. Banyak orang-orang yang bertobat, bahkan pelayanan Petrus dan Yohanes pada waktu itu disertai Tuhan dengan banyak sekali tanda-tanda mukjizat yang sangat menggemparkan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Kita juga melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang begitu berapi-api. Mereka bertekun, bersehati, mereka berkumpul setiap hari di bait Allah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh peristiwa Pentakosta pada waktu itu sangatlah sesuatu yang sangat besar, menggemparkan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Sampai kalau kita boleh baca pasalnya yang keempat, itu Petrus dan Yohanes harus dipanggil oleh Mahkamah Agama. Mahkamah Agama ini adalah orang-orang yang justru tidak percaya terhadap Injil. Mereka disidang di situ Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh membaca, nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca kembali di rumah. Di situ mereka ditanya tentang bagaimana mereka dapat mengadakan mukjizat. Kalau bagaimana mukjizat hal-hal yang ajaib ini menyertai mereka, bagaimana itu bisa terjadi. Namun justru di dalam sidang itu Bapak Ibu Saudara, Yohanes dan Petrus, mereka menjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat menakjubkan imam-imam dan tua-tua pada waktu itu. Bahkan mereka sampai heran karena Petrus dan Yohanes ini bukan dari kalangan orang yang berpendidikan. Namun mereka dapat menjawab dengan jawaban-jawaban yang membuat mereka terkagum, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya mereka dilepaskan, lalu mereka bercerita kepada teman-teman mereka bahwa mereka sedang diancam. Mereka sudah disidang di depan banyak tua-tua dan imam-imam pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-31, mereka berkata, firman Tuhan berkata bahwa mereka berdoa dan mereka berkumpul, lalu goyanglah tempat mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ketika saya mendapat jadwal untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan ini, saya begitu tergerak untuk menyampaikan tentang pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu banyak hal, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya tidak perlu menyebutkan tanda-tanda apa saja yang sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melihat hari-hari ini bahwa firman Tuhan mulai digenapi. Hari Tuhan sudah dekat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, lewat momen doa Pentakosta ini, kita juga mau alami seperti yang jemaat pada waktu itu alami. Mereka berdoa, berkumpul, mereka meminta kekuatan Tuhan untuk memiliki keberanian memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, siapa saja yang perlu kita beritakan Injil? Yang pertama adalah orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru. Kita bersama-sama tahu
Mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang Kristen, teman-teman kita yang Kristen, tapi seberapa banyak mereka yang sudah mengalami pengenalan akan Tuhan, seberapa banyak mereka yang sudah percaya benar-benar bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yang kedua adalah orang yang belum mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang sangat penting bagi kita di waktu-waktu akhir ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan hidup kita untuk kita boleh memberitakan Injil dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sedikit bercerita kenapa saya begitu tergerak untuk menyampaikan hal ini. Karena beberapa bulan yang lalu saya kehilangan salah satu sepupu saya laki-laki yang begitu dekat dengan saya dari mulai saya kecil sampai sekarang. Saya tahun lalu saya pulang ke Jombang, saya sudah didorong untuk memberitakan Injil kepada kakak saya. Namun saya menunda-nundanya, Bapak Ibu Saudara. Saya menunda-nundanya, saya bilang, Tuhan, saya mau kerjakan kerjaan saya dulu, tugas-tugas kampus saya dulu, tugas praktek saya dulu. Saya janji terus sama Tuhan. Sampai akhirnya kemarin, Bapak Ibu Saudara, sebelum PSBB di Bandung, sebelum saya kembali ke rumah saya ini di Jombang, saya mendapat kabar bahwa kakak saya ini meninggal karena sakit. Itulah titik balik cara pandang saya terhadap penginjilan. Ternyata waktu kita sudah tidak banyak, Bapak Ibu Saudara. Saya renungkan baik-baik. Tuhan, ternyata waktu kita sudah tidak banyak lagi. Sebelum kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, sebelum waktu kita habis, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendoakan kata ini. Kita minta satu keberanian daripada Tuhan untuk kita boleh memberitakan Injil dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen adalah orang-orang juga yang belum tentu mereka menerima Injil, belum tentu mereka mengenal Injil. Karena itu sasaran yang utama yang harus kita beritakan Injil adalah orang-orang percaya sendiri, orang-orang Kristen sendiri yang ada di dekat kita, baik istri kita, suami kita, anak kita. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, supaya tidak menyesal di kemudian hari, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah orang-orang yang percaya yang ada di sekitar kita. Gunakan waktu kita sebaik mungkin hari-hari ini. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak sekali tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah terjadi, yang kita lihat, yang sudah kita rasakan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita minta dengan segenap hati pada Tuhan lewat momen doa dan makosa ini. Biar Roh Kudus membangkitkan kita semua untuk memiliki jiwa memberitakan firman Tuhan, untuk berapi-api memberitakan Injil dimanapun kita berada. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berkumpul, bersehati seperti yang dilakukan jemaat pada waktu itu, dimanapun kita berada saat ini, Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita, sehingga di waktu-waktu akhir ini yang bisa pakai kita untuk memberitakan Injil lewat setiap orang-orang yang kita temui. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua untuk menggunakan momen doa dan rasa ini seperti yang sudah dikatakan pada Gembala di hari pertama. Kita harus bersungguh-sungguh 10 hari berdoa ini, bahwa doa dan rasa ini kita harus bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, supaya kita tidak melewatkan pencurahan Roh Kudus ini dengan begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita boleh mengalami sesuatu yang besar yang merubah kehidupan kita, bahkan merubah kehidupan orang lain. Kita bersama-sama minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita yang malam hari ini belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sesudah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tunaikan syukur kami untuk Engkau Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan malam hari ini, Tuhan, untuk kami berdoa, bersehati, datang di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberikan
kebangkitan, keberanian kepada jemaat mula-mula pada waktu itu untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, lewat momen doa Pentakosta ini Tuhan, kami minta kebangkitan itu juga terjadi atau terbuat roh kami yang mendengar firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Ketakutan yang mungkin kami rasakan ketika kami ingin memberitakan Injil, Tuhan gantikan dengan keberanian malam hari ini. Tuhan, dimanapun kami berada, saat malam hari ini, kami minta Roh Kudus menjamah setiap kami, karena kami percaya Roh Kudus yang dahulu menjamah jemaat mula-mula pada zaman dahulu adalah Roh Kudus yang sama, yang hari ini kami sembah, yang hari ini kami puji. Oleh karena itu kami terlebih percaya Tuhan, malam hari ini adalah Tuhan curahkan keberanian itu dalam kehidupan kami, sehingga di masa-masa terakhir, waktu-waktu terakhir kedatangan Tuhan, kami tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Ini kami boleh Engkau pakai Tuhan untuk memberitakan firman-Mu kepada setiap orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami temui. Mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh mengenal Injil Tuhan. Kami tidak mau mereka berjalan menuju kebinasaan. Oleh karena itu, setiap kami malam hari ini yang mendengar firman ini Tuhan, teguhkan kami, berikan kami keberanian untuk kami boleh dapat dipakai oleh Engkau Tuhan di masa-masa terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara Nindi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Untuk pokok doa yang pertama, akan dipimpin oleh Tante Yeni, maminya Jeffrey. Doakan agar di tengah pandemi ini, gereja-gereja Tuhan boleh bersatu, serta menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Tidak lagi terpecah belah akibat perbedaan, namun dapat saling bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah untuk menanggulangi bencana COVID-19 ini. Namun sebelum itu, kita akan nyanyikan satu lagu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sepi, hati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu sepikir, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saya persilakan untuk Tante Yeni berdoa untuk pokok doa kita yang pertama. Tante Maria, silakan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau satukan kami kembali untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji nama-Mu. Dan saat ini kami bersehati berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami mengasihi bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu kami bersehati berdoa. Mari Tuhan, jikalau baik di pemandangan-Mu, biar Tuhan yang akan mempercepat supaya pandemi daripada COVID-19 ini berlalu daripada Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
Kami berdoa ya Tuhan, mari Engkau yang akan memberikan hikmat akal budi kepada Presiden kami Tuhan, untuk mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa untuk Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Doni Monardo. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan banyak hal ya Tuhan, bukan hanya sekedar dari menyelesaikan virus ini, tetapi mereka juga berpikir untuk ekonomi, untuk budaya, untuk stabilitas keamanan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon anugerahkan kepada mereka roh hikmat dan akal budi. Kami mohon Tuhan beri kepada mereka kesehatan, dan yang teristimewa kesehatan secara rohani Tuhan, supaya mereka bisa mendengar suara-Mu. Karena kami tahu Tuhan, perkara ini tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh anugerah Tuhan, Engkau yang akan menolong. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap masyarakat, untuk rakyat Indonesia yang ada Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Berikan kepada kami juga kesadaran Tuhan. Kami tidak takut, tetapi biarlah kami boleh terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami akan tetap melakukan protokol yang sudah ditetapkan oleh negara ya Tuhan, dan mampukan kami juga Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk menyebar berita-berita sukacita Tuhan. Tolong setiap jempol-jempol kami supaya kami tidak selalu memberikan berita-berita yang menakutkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bisa memakai media yang ada di tangan kami ini untuk menyebarkan kebaikan, untuk menguatkan banyak orang ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau juga yang akan menolong setiap masyarakat di Indonesia ini Tuhan, yang terkena PHK, mereka yang mengalami Tuhan kegoncangan di dalam ekonomi mereka, baik mereka sebagai pegawai, mereka sebagai pengusaha. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya ekonomi di Indonesia bisa kembali ya Tuhan, normal seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan semangat, bangkitkan Tuhan harapan kami di dalam Engkau, supaya setiap pengusaha boleh kembali beraktivitas, setiap masyarakat kami boleh tetap beraktivitas dengan tetap menjaga protokol yang sudah dicanangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih khususnya untuk setiap jemaat Kopo Permai, mereka yang saat ini kesulitan di dalam ekonomi mereka karena usaha pekerjaan mereka, baik yang mempunyai toko, warung mulai sepi. Dan kami Tuhan yang bekerja juga ada yang dirumahkan, bahkan ada yang sampai di PHK. Tuhan, beri kami kreativitas dan tolong supaya kami tidak tawar hati, tetapi kami boleh tetap berharap kepada Engkau. Karena di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Engkau yang berjanji dan Engkau sanggup menepati. Setiap kami akan diberi oleh Engkau anugerah, supaya setiap kami tidak menjadi peminta-minta, tetapi kami boleh menjadi pemberi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa Tuhan, pokok-pokok doa ini di dalam satu nama yang berkuasa, Engkau yang akan menyempurnakannya. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa syafaat yang kedua akan dipimpin oleh Tante Leni. Doakan agar api pelayanan tetap menyala meski saat ini gereja-gereja melakukan persekutuannya secara digital. Secara spesifik juga doakan agar pelayan Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan, juga aktivis, dapat terus melaksanakan tanggung jawab pelayanan digital ini dengan senang hati, juga bersemangat. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah.
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya serahkan kepada Tante Leni. Di sana, tapi kami percaya satu hal, saat kami beribadah. Bahkan kami berdoa saat ini bersahabat Tuhan untuk semua para hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Berdoa buat Pak Yusak, buat Pak Farid, buat Elio. Kalau mereka tidak bisa melayani secara langsung kepada setiap jemaat, pakai mereka Tuhan dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan. Ketika mereka melayani, sekalipun itu melalui WA ataupun telepon, tapi pakai mereka untuk senantiasa memberikan kebenaran firman yang boleh menyejukkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga dalam kondisi seperti ini, biar iman percaya setiap jemaat Tuhan boleh senantiasa terpelihara. Tuhan, kami berdoa, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka semangat yang senantiasa berkorban untuk melayani Engkau. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat setiap penerus yang ada, buat setiap pelayan yang ada, baik itu di sekolah minggu, remaja, maupun umum. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa melakukan mungkin program beberapa yang tidak bisa terrealisasi, tapi ajar pada setiap kami Tuhan, semua pelayan, semua pengurus, supaya kami tetap dapat memperhatikan teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan. Buat remaja, tolong supaya pengurus juga boleh memiliki Tuhan hati untuk senantiasa memperhatikan teman-temannya. Juga di umum, Tuhan tolong setiap pengurus yang untuk kami juga punya hati untuk memperhatikan setiap jemaat-jemaat umum. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa berdoa Tuhan satu hal. Peliharakanlah iman percaya setiap hati Kau permain. Bahkan kami berdoa saat ini Tuhan, buat setiap pelayan yang sudah beberapa bulan ini mereka melayani di dalam ibadah online. Kami tahu tidak mudah mereka mempersiapkan. Bahkan kami hanya bisa menonton, kami menikmati. Tapi Tuhan, bagaimana mereka berjuang untuk bisa itu terjadi. Ajar untuk kami bersyukur Tuhan, bahwa mereka inilah orang yang sudah Tuhan pakai. Di dalam segala keterbatasan kemampuan mereka, di dalam segala keterbatasan fasilitas yang ada. Biarlah Tuhan, pelayanan mereka Engkau berikan. Supaya itu sebuah sanggup untuk menjadi berkat buat setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, buat orang-orang yang masih bersedia untuk melayani Tuhan di dalam ibadah online. Juga untuk ibadah-ibadah yang lain di dalam persekutuan 10 hari ini. Terima kasih buat semuanya. Pakai Tuhan, mereka menjadi akhlaknya kemuliaan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Engkau, yang rendah hati, yang kudus, yang sungguh memberikan hati yang untuk Tuhan. Kami percaya, dari lalang mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Semuanya dipandang indah di mata Engkau. Ketika mereka melakukan semuanya untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar hati Kristus senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk kami bisa saling mendukung dan berdoa. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Untuk pokok doa yang ketiga akan dipimpin oleh Bapak Penatua Yohan. Doakan agar seluruh umat Tuhan dapat menjadi garam dan terang di tengah masa sulit ini. Terkhusus doakan untuk anak-anak Tuhan yang terpanggil dalam melayani secara langsung masuk terjun ke tengah masyarakat yang ada, agar Tuhan tetap membentengi mereka dengan iman juga pengharapan yang tertuju pada Tuhan. Sebab momen ini jadi kesempatan bagi umat Allah untuk menyatakan kasih serta kabar baik Injil keselamatan itu kepada mereka.
yang sakit, putus asa, juga yang hilang pengharapan. Karena di momen seperti ini, ketika umat Tuhan berikan kasih, maka akan ada dampak yang besar bagi mereka. Tapi sebelum itu kita akan angkat pujian kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Silakan kepada Bapak Penatua Yohan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur malam hari ini. Kami bersama-sama sehati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang mengkhususkan diri, yang bergerak pada saat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Allah Roh Kudus terus berkarya di saat pandemi COVID-19 ini. Kami juga memiliki kesempatan Tuhan untuk menghibur, untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Oleh sebab itu, kami berdoa berkati mereka dengan otoritas daripada kuasa Allah Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu mereka disanggupkan, diberikan hikmat dan akal budi di dalam menyampaikan kasih yang daripada Tuhan, di dalam menyampaikan berita firman Tuhan dengan penuh kuasa. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang menolong setiap orang yang mengalami sakit saat ini yang sedang dirawat di dalam COVID-19. Biarlah mereka menjadi objek daripada kasih Tuhan, supaya mereka boleh mengenal kasih-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, yang hilang pengharapan karena pekerjaan, yang di PHK karena situasi yang ada. Tetapi kami percaya Allah Roh Kudus berkarya melalui perkara ini, supaya mereka boleh bertemu dengan kasih Tuhan dan mengalami pemulihan di dalam Engkau. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap orang yang percaya, dan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di Kopo Permai. Gairahkan Tuhan, gairahkan daripada semangat untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk menjalankan amanat agung Tuhan, sehingga banyak orang boleh dipertemukan di dalam kasih Kristus. Banyak orang
mendapat pengharapan di dalam Engkau. Banyak orang untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Pendeta Sujimin dan istrinya di Lubuk Linggau. Biarlah proyek ini dalam situasi pandemi COVID sekalipun, Engkau berkarya supaya proyek ini terus boleh dilanjutkan, supaya ada pengabaran Injil di sepanjang Sungai Musi ini. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Yakobo Permai Tuhan. Baik melalui hamba Tuhan Gembala Sidang yang ada, bahkan seluruh penatua dan majelis serta seluruh seksi. Kami percaya Allah Roh Kudus melawat setiap pribadi kami, termasuk jemaat-Mu. Gairahkan kembali kami Tuhan. Gairahkan kembali dengan kasih yang daripada Engkau, sehingga kami memiliki gairah untuk mengekspresikan kasih Kristus melalui cara dan apa yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan doa ini kepada Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Amin. Yang terakhir untuk doa penutup persekutuan doa Pantai Kosta malam ini, sekaligus doa berkat, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, saya ingin kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan malam hari ini di tengah-tengah kita. Haleluya, kami bersyukur. Biar Roh-Nya membangkitkan kita, membangkitkan gairah kita untuk menjadi saksi-saksi bagi Allah. Oh haleluya, sebagaimana firman-Nya berbicara malam ini. Mari biarlah setiap kita mau merelakan hidup kita, dikobarkan kembali gairah misi kita untuk menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Lewat kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di hati saudara dan saya semua. Haleluya, haleluya, ya Allah, ya Yesus, Yesus, nyatakan kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa yang ada. Haleluya, ya Allah, Yesus, Yesus, ya Allah, ya Allah. Yes, Jesus, Jesus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan kembali dinyatakan melalui umat-Mu yang hatinya limpah dipenuhi dengan kuat kuasa Roh-Mu. Menyatakan terang kasih Allah di tengah-tengah dunia yang ada dalam kegelapan ini Tuhan. Supaya kuasa-Mu, kasih-Mu, terang-Mu bersinar melalui umat-Mu Tuhan. Ya dalam Yesus, amin, 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 Yesus Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran dan keagungan
agunganmu Tuhan. Haleluya, ya Bapa dalam aku. Ya Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan keagungan dan kebesaran-Mu. Dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang terus menjadi kekasih hati kami, yang mendorong kami untuk bersaksi bagi-Mu Tuhan, menyatakan kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang menyelamatkan kami semua. Haleluya. Biar malam ini Tuhan, Engkau sendiri yang membangkitkan umat-Mu, membangkitkan setiap kami lewat kuasa Roh-Mu Tuhan, yang membangkitkan gairah kami untuk bersaksi bagi Engkau, menjadi saksi-saksi Allah yang efektif, saksi-saksi Allah yang disertai oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah doa pujian penyembahan Pentakosta malam ini Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara kami, untuk WL Saudara Elion, untuk hamba-Mu Saudara Nindya menyampaikan renungan firman-Mu. Kami semua yang sudah ambil bagian di dalam doa malam hari ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu terus mengobarkan di dalam diri kami, roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk membawa kesaksian, membawa terang kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya dunia boleh melihat di dalam kegelapan yang menyelimuti bangsa-bangsa, ada terang kasih Allah yang sedang dinyatakan lewat keberadaan umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua mau menerima Roh yang membangkitkan diri setiap kita. Kasih sayang dari Allah Bapa yang penuh rahmat itu melimpah atas hidup setiap kita. Penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang terus membangkitkan gairah dalam diri setiap kita untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia itu. Terus melingkupi kita semua dan menjadikan kita alat kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan doa Pentakosta malam ini. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin.